wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keberadaan kita di dunia dengan aneka ragam bentuk amanah berupa kenikmatan ini, kita dituntut melalui perintah-perintah Allah Ta'ala untuk menjalankan aktivitas ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Yang perlu untuk kita perhatikan di atas itu adalah buahnya ibadah. Kalau bahasa Arabnya diterangkan oleh ulama dalam kitab namanya thamaratul ibadah. Jadi hasil daripada ibadah, buahnya ibadah. Ibadah seperti petani, dia menanam tanaman di ladang, dia akan menunggu. Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya hari, seminggu, sebulan, dia akan mengintai-ngintai dan dia akan menunggu-nunggu hasil daripada panen. Begitu pula aktivitas kita 24 jam. Baik itu berupa sholat tiap hari, baik itu berupa zakat tiap tahun, baik itu berupa puasa tiap tahun, bahkan berupa haji dan umrah bagi yang mampu ke Baitullah. Itu pun sudah diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang buah atau hasil atau panen daripada ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini harus kita lirik, ini harus kita perhatikan, dan ini harus kita selalu berusaha tiap hari mengecek kondisi peningkatan iman kita. Semisal di dalam Al-Quran yang sering-sering kita dengarkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat yang dimaksud 5 waktu itu buahnya. Jadi kita bukan fokus dengan sholatnya. Kalau sholat kewajiban, tapi seusai daripada sholat ada hasilnya enggak untuk kita. Ini diterangkan tanha. Sholat itu bisa mencegah. Mencegah apa? Anil fahsya wal munkar, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau ditanya selama ini kita menjalankan sholat 5 waktu, apalagi alhamdulillah bisa mengerjakan sunnahnya Kanjeng Nabi, yaitu dikerjakan secara berjamaah. Kalau ditanya, sudahkah Anda mendapatkan buah sholat? Sudahkah Anda panen di dalam mengerjakan 5 waktu? Ono buahe nopo mboten? Ada hasilnya atau tidak? Nopo hasilnya? Tanha anil fahsya wal munkar. Ucapane tambah sae. Berarti wonten hasil. Perilakunya tambah bagus, berarti ada hasil. Semangatnya untuk di bidang taat dan ibadah luar biasa semangatnya. Ini berarti ada hasil. Berarti maaf ya. Kalau ada orang sholat 5 waktu tapi omongan eleke tambah ndadi, berarti napa? Berarti gak berhasil. Kalau ada orang seandainya sholat sudah 5 waktu ini, tapi perilakunya kok tambah buruk, tambah rusak, tambah tidak baik, tambah mboten sae, adabnya tambah mboten sae, perilakunya mboten sae, berarti belum mendapatkan buahnya sholat. Berarti gak usah sholat, nggih mboten ngoten maksudnya. Wong sik sholat aja sik ngene, apalagi gak sholat. Nah, nggih. Maka ini diantara hal yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu mengintai dan menunggu hasil daripada program sholat 5 waktu. Kemudian para Allah niku mboten bohong, cuma kita kurang yakin. Kita masih meragukan janji Allah. Allah bikin program tidak akan pernah mengecewakan kepada hambanya. Terus dikejar. Jangan putus asa. Aku sudah sholat, tapi kok seperti ini muamalahku dengan keluarga, dengan istriku, dengan mboten apa-apa. Terus kejar. Mungkin ada beberapa hal di dalam sholat yang kurang diperhatikan. Mungkin nggak cukup dengan sholat 5 waktu, ditambahi rawatibnya. Muhammad. Nggak cukup lagi, ditambahi dengan tahajudnya, ditambahi dengan witirnya. Yang jelas tanha. Dengan sholat itu lama-kelamaan orang itu akan berubah sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan sholat kita dikabulkan oleh Allah dan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan orang-orang salaf terlebih dahulu. Beliau mengatakan, ya, ternyata sholat itu bisa merubah segala sesuatu yang kita miliki. Bukan hanya manusia, maaf loh, bahkan jenis hayawan yang dipelihara. Kata sebagian mereka, saya tahu kapan peliharaan hayawanku ini nakal. Itu karena sholat kurang genah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Semisal nih, orang-orang dulu punya peliharaan, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu mungkin saat ini kadang-kadang ada yang suka dengan kucing. Niku nakali hayawan. Apa mboten genai hayawan itu dikaitkan dengan sholatnya. Ketika sholatnya itu rapi, bagus, primpen, itu berpengaruh bukan pada dirinya, bahkan kepada sesuatu yang dimiliki, walaupun itu jenis yang namanya hayawan. Tapi kita nggak boleh suudzon, kucing itu nggak celutaan berarti uangnya orang genah. Ini cerita bukan untuk meneror orang atau untuk ngecek orang, untuk ngecek diri kita masing-masing. Udah nentuin tonggo di kucing senengane nggak undasi badek, wah berarti uangnya orang genah. Itu kenapa? Enggak. Sampai pernah suatu ketika ada ulama besar namanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur niku maaf di penjara. Ada salah satu orang bahwa dia dimasukkan ke dalam penjara. Pengikutnya jamaahnya nggak terima, demo. Tahu kalau pemimpinnya lagi ada di penjara nih, demo. Intinya pokoknya nggak terima, harus dikeluarkan pemimpin kami ini. Ini adalah syekh kami, ini adalah panutan kami, kok sampai di penjara. Si imam tadi ngomong, hei balik mulai, gak perlu datang ke sini. Ini kesalahanku. Loh, tiang rim moten Pak. Kalian nggak tahu apa saya lakukan. Kalian jangan melihat dohir saya seorang imam, seorang ustadz, seorang kiai atau apa, kemudian nggak pantas untuk dipenjara seandainya. Jangan melihat ini. Tapi yang tahu kondisi saya adalah saya. Kenapa saya kok dimasukkan ke dalam sel ini? Karena saya tahu saya punya pembantu meninggalkan sholat. Loh, niku Pak. Ini pelajaran perlu kita hayati. Kadang-kadang, maaf, kenapa ekonomi saya lemah? Coba dicek dulu, pribadi kita dicek. Ada apa dalam diri kita? Kekurangan apa yang perlu dilengkapi? Kadang-kadang ada usaha belum kelar-kelar. Kadang-kadang ada proyek masih terbengkalai. Atau mungkin maaf, punya istri kok seperti itu. Ada anak kok seandainya bandelnya. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri, introspeksi, hasibu anfusakum, mengadakan muhasabah diri kita. Mungkin kita kurang riyadhah, Allahumma shalli ala Muhammad, kurang riyadhah, kurang tirakat, perlu untuk kita tingkatkan kembali. Kedatangan kita di akhir malam mengetok pintu Allah. Kalau doa jangan untuk diri kita sendiri, doakan tuh seorang istri, doakan tuh seorang anak, bahkan lebarkan doa kita meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tanha 'anil fahsya. Sholat 5 waktu kalau diperhatikan, insya Allah buahnya akan bisa kita rasakan, yaitu tambah baik. Mudah-mudahan Allah mengabulkan sholat kita, amin ya rabbal alamin. Begitu pula terkait ibadah yang dijalankan oleh teman-teman kita saat ini sedang menuju ke Baitullah. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan yang haji insya Allah diberi kelancaran oleh Allah, dan yang belum haji dengan mendoakan mudah-mudahan segera diberangkatkan haji oleh Allah. Intinya haji apa? Haji mabrur. Mungkin. Dan ini hadis ini apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Orang haji itu pantas dikatakan dia penduduk surga. Tiang usai berangkat haji niku enggak ada pahala sing paling pantas kecuali surga. Laisa lahu jazaa illal jannah. Iya, itu dalam hadisnya. Tapi apakah mereka yang datang dari haji menuju ke tanah air betul-betul membawa buah haji, napa cuma buah kurma? Ini lho Pak. Nah buah kurma tunggalnya akan yang Gresik ini, wah banyak sekali kurma. Mbah saadat kurma. Ini yang perlu kita perhatikan. Al-hajjul mabrur, haji yang kita inginkan adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu bukan tandanya pakai peci putih Pak. Pakai serban ketika pulang, nggak pakai jubah. Niku saged ditiru, gini nggih? Nah, haji yang mabrur oleh ulama ditentukan tandanya. Tandanya 2. Nah, tanda 2 ini kalau kita terapkan walaupun kita belum berangkat, dapat Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu intinya. Jadi memahami makna ibadah itu bukan pakai nesu. Wah, aku urung berangkat haji, aku urung bisa maju. Anda bisa mengamalkan untuk mendapatkan hasil haji walaupun belum berangkat haji. Kan sering-sering kita dengarkan pahala haji dan umroh kontan. Kapan? Ketika orang datang di majelis taklim. Itu termasuk. Jadi kalau tiap hari Anda bisa datang ke majelis taklim, mobil khusus di masjid, di musola, tempat ibadah, pulang-pulang gendong pahala haji dan bersama. Nggih. Malih napa niku lho, salat subuh berjamaah, duduk salat isyraq, pahala haji dan umroh. Loh. Malih bagi siapa yang mendatangi salat secara berjamaah,
di masjid, di musola, pulang-pulang mendapatkan haji dan umroh. Jadi 5 kali jamaah, 5 kali haji. Napa wonten tiyang setahun ping 5 haji niki amalan. Ya cuma jangan dipotong omongan saya. Nanti wae di duit gak berangkat haji. Katanya cukup berangkat ning Darussalam. Bahkan dalam sebagian sahabat matur, ya Rasulullah, kula badhe napa niku berangkat haji. Kata Rasulullah, kamu punya kedua orang tua. Gadai hajimu kepada orang tua sudah termasuk haji. Daripada kamu haji dengan mengabaikan daripada orang tua. Dan itu kadang-kadang kita maaf-maaf ada orang Masya Allah haji bolak-balik, umroh bolak-balik, orang tua ini diben keleleran, nggak diperhatikan, nggak diperdulikan. Ini semua amalan-amalan walaupun bagi orang yang belum bisa berangkat haji, insya Allah tidak ketinggalan pahala haji. Cuma sing mboten genah ngeten, aku rada cukup pak haji, lah iku sing genah. Walaupun ngaji bolak-balik tapi mboten disebut pak haji. Jamaah subuh sampai isya bolak-balik enggak ana titel pak. Nah, ini sing mboten enak. Ini yang kurang bagus. Kita kembali al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Mudah-mudahan Allah memberikan haji yang mabrur kepada semua para jamaah haji. Amin ya rabbal, tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. 2 kata ulama. Yang pertama, ar-raghbah fil akhirah. Pulang haji cintanya dengan akhirat menggebu-gebu. Yang kedua, az-zuhdu 'anid dunya. Enggak kumantil dengan dunia. Kalau dibalik berarti belum dikatakan haji mabrur. Walaupun itu haji bolak-balik. Ada orang nih mantun berangkat dari haji dipanggil Pak Haji, ternyata urusan akhirat gagal. Justru urusan dunia tambah nemen. Na'udzubillah. Lah, 2 hal ini Anda bisa dapatkan walaupun belum bisa ke sana. Maksudnya Muhammad. Jadi kalau ada orang itu tiap hari dicek dalam dirinya dengan urusan akhirat, bagaimana kondisinya? Tambah cinta, tambah senang, tambah mengadakan suatu persiapan. Walaupun belum bisa, berarti Anda mendapatkan sir daripada buahnya haji. Apalagi amalan-amalan ringan yang barusan kita terangkan. Jamaah dikondisikan, berbakti kepada kedua orang tua nopo dikondisikan, kemudian manfaatkan walaupun seminggu sekali subuh sampai isyraq, kemudian nopo malih amalan-amalan yang lainnya yang pahalanya seperti haji dan umroh itu dikerjakan kemudian diresapi, insya Allah tetap akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang haji, karena buahnya bisa kita petik walaupun kita belum bisa berangkat. 2 di bawah, ar-raghbah fil akhirah. Wis haji nih, maaf lagi jamaah kenteng, oh berarti buah haji ono. Niki pegang mon. Oke, wis haji tambah ndadi sedekah. Gemar sedekah. Senengane wewe infak, berarti buah haji ada. Mantun haji kalih tetangganya bagus. Tambah meningkat akhlaknya, tambah meningkat kualitas daripada muamalahnya, menghormati kepada tetangga. Pulang dari haji ditata ibadahnya. Waktu tahajud datang. Waktu duha datang. Waktu jamaah datang. Wae mancing datang. Enggak tegang jangan. Ditata. Tertata urusan akhirat. Berarti enggak sia-sia nih buat paspor. Enggak sia-sia mengeluarkan uang sekian juta, enggak sia-sia nunggu antrian. Tapi maaf, ribuan maaf. Pulang dari sana sampai ke tanah suci kok tambah nemen. Napa? Tambah tambah ndadi nyelatune. Lho, nemen ya napa niki jenenge gak haji mabrur tapi haji mabur. Lesane tambah buruk, dengan tetangga suka menyakiti, urusan jamaah nggak diperhatikan, urusan ibadah tidak diperhatikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, az-zuhdu 'anid dunya. Dikasih oleh Allah Ta'ala barokah haji, mulai menghindari daripada dunia. Bukan berarti nggak mau kerja, nggak mau usaha, boten. Tapi dunia nggak ngantil di dalam hati, sekedar sampai ke telapak tangan, tapi nggak sampai daripada hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang-orang yang haji, dan mudah-mudahan mereka dikasih sehat walafiat jasmani dan rohani, khususnya keluarga kita yang berangkat dan umumnya kaum muslimin dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sholat, tentang haji, begitu pula tentang zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tiap tahun bagi yang kaya niki dituntut untuk zakat. Iya,
kewajiban mengeluarkan zakat tiap tahun. Yang perlu kita perhatikan buah daripada zakat. Dari semua rangkaian amal, kita jangan fokus dengan amalnya. Kita berusaha untuk mendapatkan buah daripada amal. Kasusnya tadi loh, sebelum saya lanjutkan jenengan ngaji, masya Allah, tiap dinten apa nih? Rabu malam, Selasa, mudah-mudahan yang infak, yang sedekah dilancarkan rezekinya oleh Allah, amin ya rabbal. Nah, ngeten iki jenengan wangsul jenengan gremeti. Napa gremeti niku? Dengan teliti, ono perkembangan apa mboten? Ngoten apa? Ya nggih, lho ngoten. Nggih, mboten sekedar angger budal mawon. Nggih, dari majelis ke majelis niki jenengan pulang jenengan hayati kalian ngombe kopi. Ono perubahan pora ya di ngojek ngaji lho ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh nggih, wong tiyang tengok-tengok ning toko tiap sore ngitung duit sih. Buka lapak, engko ape turu dihitung piro hasilnya. Ngoten. Apalagi jenengan kali kula tiap hari alhamdulillah 24 jam didekatkan oleh Allah taala ke area taat. Tidak salah bagi kita sebelum tidur angan-angan. Sih, lesanku wis apik apa ngoten. Bagaimana hatiku, ada sifat dengki ndak, ada sifat hasud ndak, ada sifat sombong ndak, dan seterusnya. Kita kembali zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Buahnya zakat yang kita keluarkan itu zakat akan membersihkan harta kita. Makanya zakat ada dua, zakat mal, zakat badan. Zakat badan namanya zakat apa? Fitrah. Zakat mal, zakat mal. Fungsinya zakat fitrah membersihkan jasad diri kita. Fungsinya zakat mal membersihkan harta kita. Kalau zakat ini sudah kita keluarkan, hasilnya dikasih kegampangan untuk mentasarrufkan ini uang kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah zakat pun setelahnya harta yang kita dapatkan barokah. Nah, barokah ya harta itu kemana-mana arahnya Pak. Musola ada, masjid ada, majelis taklim, ada yatim, ada fakir miskin, ada sarana ibadah, ada. Itu makna tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu zakat bisa membersihkan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim.